Hey guys, balik lagi dengan saya Karol di channel Starboard Chef, channel terbaru untuk khusus masak-memasak. Background saya juga dari cruise kapal pesiar. Saya ditugaskan di sana sebagai koki. Mereka makan apa? Cuma makan Indomie doang kan nggak mungkin. Jadi saya harus bikin makanan Nusantara lah ya, macam-macam, ada sayur asem, sayur lodeh, untuk sup-supnya, ikan-ikannya ya ikan-ikan yang ada aja kayak di sana, ikan tongkol, ikan tuna, ikan tenggiri, itu biasanya saya bikin makanan yang biasa dimasak di Indonesia ya. Ya, sekarang saya akan memasak satu hidangan sayur asem yang biasanya saya sering masak di sana karena banyak orang Indonesia yang suka dengan makanan itu, dan tentu saja kalian semua juga mungkin kalau dengar sayur asem juga familiar ya, bahkan tiap hari juga makan kayak pas tanggal tua mungkin. Jadi sayur asem ini ya kalau untuk beli di pasar dengan uang cukup 10.000 sampai 20.000 tuh udah bisa lah bikin untuk satu panci buat satu keluarga, atau buat anak kos bisa juga bikin ini. Gampang banget, simple. Saya akan masak sesimpel mungkin, nggak ada yang namanya susah-susah, masak itu gampang. Bahan-bahan yang diperlukan di sini ada labu. Ya, ini bisa dipotong cube ya, dadu gitu, atau sesuai selera kalian lah. Tapi segini tuh cukup masak di mulut, karena ketika dimasak dia akan ciut. Terus yang kedua ada jagung. Saran saya harus pakai jagung madu ya, biar manis. Terus ini ada daun melinjo, ini juga ada di sayur asem, cuma khusus penderita asam urat jangan makan ini. Sama ini biji melinjo juga buat pelengkapnya. Ada cabai keriting, cabai merah keriting, ada asam jawa, ada terasi bisa apa aja ya, saya nggak usah sebutin merek. Ini ada gula pasir. Nah, di sini kita juga pakai bawang merah. Ini bawang merah secukupnya aja. Nah, kalau banyak juga nggak apa-apa sih, biar sedap. Tapi ada orang yang nggak suka pedas. Terus masukkan terasi di sini, 1 terserah. Di sini kita masukkan juga cabenya, kotak-kotak aja kali ya. Mantap ya. Ini kalau saya di kapal nggak boleh nih saya taruh begini aja nih. Saya harus pakai hand glove karena perut orang Amerika itu nggak sekuat perut orang Indonesia. Kena bakteri dikit mereka diare. Kalau orang Indonesia kan kuat-kuat perutnya, jadi harus pakai hand glove. Kalau orang Indonesia nggak usah lah, dikit aja buat melarut, emang hancurkan. Nah, langsung saja. Bagi teman-teman yang nggak suka ngeblend atau nggak punya blender, bisa diulek. Gak usah terlalu halus, yang penting, karena kalau halus-halus nanti teksturnya di sayurnya nggak berasa. Kita panaskan panci. Sebenarnya ini pakai ini namanya pan fried ya, karena dia cekung ke dalam, atau kalau orang Chinese biasanya nih wok. Tapi bisa pakai apa aja lah, yang penting bisa untuk menampung, bisa buat memasak. Ini kita panaskan atau langsung kasih aja air aja deh, taruh ke sayur. Karena kan ini sup. Sebenarnya kalau sup itu simpelnya, sup apapun itu sup cuma ngerebus air. Tapi kalau sup ayam, apa yang harus dilakukan ya, rebus aja tulang ayam, jadilah kaldu ayam. Sup daging, rebus aja tulang sapi, jadilah kaldu daging. Itu aja kalau mau bikin kaldu, intinya rebus tulang aja. Ini kita, karena sup sayuran ya pakai yang ada ini ya. Ini sudah kita panaskan airnya buat bikin sayur asemnya. Hal yang harus dilakukan pertama kali adalah merebus jagung, karena jagung kan dia keras, harus duluan.
Kemudian kita masukkan lagi labu siamnya, atau kalau orang Jawa bilang apa? Jipang. Nah, kita masukkan. Masukkan ya. Lalu biji merindonya juga kita aduk-aduk dulu biar. Wah, jagungnya mantul-mantul ya. Lalu kita masukkan nih bumbu yang tadi sudah di blender teman-teman. Tadi apa aja? Cabai keriting, bawang merah, dan terasi. Ini langsung aja ditaruh sini. Mungkin ada dari teman-teman bilang, Chef, itu boleh gak pakai bumbu racik sayur asem? Boleh, biar makin mantep rasanya. Cuma kalau saya bilang itu kan ada mengandung MSG ya, jadi saya di sini masaknya mau yang alami aja, tanpa MSG, tanpa bumbu penyedap, teman-teman. Nah, lalu setelah itu ditutup, tunggu sampai kurang lebih 15 menitan lah. Ini sudah mendidih. Jangan terlalu lama masaknya karena bisa overcook. Nah, baru hal yang dilakukan selanjutnya adalah asemnya. Ini caranya kalau saya di kapal, ini biasanya saya pancing, jadi nggak perlu dimasukin sini, karena kalau asam dimasukin ke sini nggak enak, nanti orang makan bisa kena ranjau, dia ngambil sayur malah dapat asam, kan nggak lucu. Kalau saya ini dipancing, ngambil buahnya taruh di sini, ini saya pancing namanya. Nah, panas teman-teman dari sini aja. Nah, ini ditekan-tekan gini ya, karena dia kan gumpal, kalau gini-gini kan teman-teman. Kalau mungkin ada yang bilang, kenapa Chef kok nggak pakai asam yang dari pasar itu yang masih ada kulitnya? Kalau saya nggak setuju, karena itu masih hijau, masih belum matang ya. Kalau yang matang itu kan dia warnanya udah hitam seperti ini. Ini tinggal gini aja, lalu ditaruh sini lagi teman-teman. Nah, ditahan jangan sampai biji asamnya jatuh. Nah, ini asamnya sudah ada di sini, ekstrak asamnya, diaduk lagi aja. Lalu masukkan gulanya. Aduk aja. Oh iya, mungkin teman-teman berpikir, kok sayur asamnya sepi banget ya, nggak ada kacang panjangnya, nggak ada apa namanya, nangkanya. Ini tadi mungkin itu untuk option aja ya teman-teman, kalau suka ditambah kacang panjang silakan, atau nangka atau kacang tanah, kan biasanya itu kan sayur asam Jakarta seperti itu biasanya. Ini karena ini bahannya seadanya aja, tapi itulah kenapa Starboard Chef bisa bikin masakan walaupun bahannya kurang lengkap, yang penting rasanya enak. Nah iya, sayur asam PSBB ini karena pasar nggak boleh rame-rame kan teman-teman, jadi sedapatnya aja deh, cuma dapat kayak gini enggak. Nah, baru yang terakhir kita masukkan daun linjonya. Nah, ini kita masak lagi selama, karena ini daun cepat layu, gak usah lama-lama, kita buat dapat apa namanya, dapat hijaunya supaya bertahan gitu, jangan terlalu hitam. Kita masak 5 menit aja. Ini kita tutup lagi teman-teman. Ya, ini hidangannya sudah jadi teman-teman, sayur asamnya ya. Udah yang saya mau, daun yang saya dapat seperti ini, dia nggak terlalu hitam tapi udah termasak dengan sempurna ya. Inilah sayur asamnya, walaupun kurang bahan
tapi rasanya nggak kalah lah, ini enak. Ini sayur asemnya sudah jadi. Demikian memasak pada hari ini sayur asem seperti yang sudah teman-teman saksikan saat ini. Bahannya mudah, murah, dan kalau mau dikasih pelengkapnya tadi kayak kacang panjang, nangka, dan kacang tanah silakan. Sekarang tugas saya selesai untuk membuat satu hidangan ini. Untuk teman-teman yang ingin komen atau memberikan saran, saya akan terima. Jangan lupa subscribe, karena dengan subscribe dan ketukan loncengnya, di situ saya bisa membuat karya-karya selanjutnya, karena ya nggak mungkin lah, kan saya juga butuh AdSense. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.